dimulai dari Pak Gubernur yang memang punya julukan Raja Konten. Tapi definisi Raja Konten ini definisi yang baik. Pak, saya ini akan selalu turun dalam setiap minggunya ke bawah. Saya akan turun ke pelosok-pelosok kampung, saya akan turun di setiap desa dan kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, alhamdulillah kita telah hadir tamu yang mulia dari Kemendagri, Pak Dirjen mewakili, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Syukur alhamdulillah, acara ini sebetulnya adalah acara launching program aplikasi. Jadi aplikasi Lapor AA, dan nantinya aplikasi ini kita sebar ke seluruh Kabupaten Bekasi di setiap kecamatan dan desa. Ketika ada aspirasi masyarakat bisa langsung disampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti presentasinya saya yang langsung memonitor. Bapak dan Ibu, dalam program 100 hari kerja ini tentu Bupati dan Wakil Bupati tidak sendiri. Kita berkolaborasi dengan Forkopimda, kita juga dibantu dengan dinas-dinas terkait, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini, para OPD yang juga membantu. Tentu di sini juga ada peran Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, dan alhamdulillah pada akhirnya 100 hari kerja ini untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu program di bidang pendidikan, di kesehatan, sarana prasarana, ketenaga kerjaan bisa terrealisasi. Dan saya juga berkomitmen, artinya di Kabupaten Bekasi ini tidak ada 100 hari kerja. Setelah 100 hari kerja ini ada 1000 hari kerja, ada 10.000 hari kerja, sampai tuntas satu periode. Mudah-mudahan Kabupaten Bekasi lebih baik. Dan ini juga tidak lepas dari peran masyarakat Kabupaten Bekasi, yang tentunya saya secara pribadi meminta sangat kepada para masyarakat, kepada para tokoh agama, tokoh pemuda, untuk mendukung daripada program-program yang akan direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi pastinya berkomitmen dan berkelanjutan untuk kita membuat Kabupaten Bekasi ini lebih baik lagi. Kita sedang di posisi yang ingin Kabupaten Bekasi ini berubah signifikan. Di antaranya sekarang tadi ditampilkan di layar yang lebar bahwa Kabupaten Bekasi sedang mengembalikan fungsi lahan kepada fungsi sebelumnya. Jadi kita banyak bangunan liar, juga banyak serapan air yang perlu kita normalisasi, dan alhamdulillah sudah beberapa persen. Ini juga dampaknya, Pak, dampaknya baik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Kita akan berkomitmen dan berkelanjutan, dan nanti setelah kita normalisasi maupun kita tertibkan bangunan itu, kita akan manfaatkan untuk ruang terbuka hijau di pinggir-pinggirnya, atau kita modifikasi ada lahan spek yang lebih nanti untuk masyarakat berdagang UMKM atau bermobilitas perdagangan dan sebagainya. Bapak dan Ibu, tentu Kabupaten Bekasi ini dalam 100 hari kerja kita tidak mudah. Kita banyak pro dan kontra, aspirasi masyarakat yang ingin seperti ini, yang berkomentar seperti ini, yang berstatement berbeda dengan apa yang direalisasikan oleh pemerintah, kurang setuju dalam kurungnya. Tapi saya sebagai bupati, perwakilan daripada pemerintah, masyarakat kita ada 3,2 juta. Artinya prosesi setiap gagasan dan kebijakan ini kita perhitungkan
Kalau misalkan Bangli kita ada 2.000 atau 3.000 kurang lebih yang kita tertibkan, pada akhirnya masyarakat kita juga yang kena dampak dalam 2.000 dan 3.000 itu kehilangan tempat usahanya atau tempat tinggalnya, tapi insya Allah kebermanfaatannya ini untuk jutaan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Jadi harus ada pengorbanan tentunya Pak Wakil Bupati. Kita juga sebagai bupati insan yang biasa, kalau kita ada khilaf atau ada program dan kebijakan yang kurang segema dengan beberapa masyarakat atau tokoh, dan saya di sini juga perlu meminta mohon dan dukungannya agar Kabupaten Bekasi ini lebih baik lagi, seperti tagline bangkit, maju dan sejahtera. Bangkit itu analoginya Kabupaten Bekasi bangkit, Pak. Jadi bangkitkan potensi yang ada, entah itu sarana prasarananya. Contoh Bangli kita tertibkan, ada spek lahan kita buat terbuka hijau untuk pohon-pohonan atau modifikasi ikon-ikon. Terus kita juga membangkitkan potensi pendapatan asli daerah dan sebagainya, memajukan pembangunannya sehingga insya Allah masyarakat Kabupaten Bekasinya akan lebih sejahtera. Bapak dan Ibu, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Nanti skemanya ke depan saya ini akan selalu turun dalam setiap minggunya ke bawah. Saya akan turun ke pelosok-pelosok kampung, saya akan turun di setiap desa dan kecamatan. Kenapa saya turun? Kita belanja persoalan. Kalau kita terus di kantor, persoalan apa, bagaimana solusinya, mungkin itu kita kurang lebih spesifik untuk penanganannya. Tapi kalau misalkan kita turun ke bawah, kita sembari menyelesaikan persoalan, itu mungkin lebih relevan. Dan insya Allah di sini juga ada Pak Wakil. Pak Wakil juga tadi di videonya beliau tidak kalah juga, ada beberapa turun di Joper tadi ditampilkan, dan alhamdulillah saya sedikit laporan Joper ini dari kuota 2.200 lebih yang sudah terterima ini 400 kurang. Jadi ini juga saya mengucapkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan rekan-rekan OPD di Kabupaten Bekasi, mudah-mudahan Kabupaten Bekasi lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitungan dengan waktu antara secara pribadi bupati dan wakil bupati, kita insya Allah presentasi waktu kita lebih banyak kepada pembangunan, pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, Pak. Jadi nanti Pak Wakil mungkin bisa menambahkan, Pak, untuk menyapa warga masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati. Sekarang kita berikan kesempatan untuk Pak Wakil Bupati Bekasi menyapa warga masyarakat, baik yang hadir di sini dan juga yang menonton kita melalui live streaming, Pak, yang sudah mengucapkan banyak terima kasih. 100 hari kerja, tapi kata Pak Bupati nggak cukup sampai 100 Taita, nanti ada 1.000, 10.000 dan sampai seterusnya. Silakan Pak Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pak Bupati yang saya hormati, Pak dari Polda yang saya hormati, Pak Sekda dan para dinas dan masyarakat Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dan sehat walafiat. Saya ditugaskan, didisposisikan oleh Pak Bupati terkait lapangan pekerjaan. Masyarakat Kabupaten Bekasi berjumlah 3,2 juta. Yang bekerja harusnya yang produktif 2,2 juta. Tapi sampai saat ini yang bekerja cuma 1,5 juta. Oleh saat itu Pak Bupati menginstruksikan saya untuk roadshow ke tiap-tiap perusahaan agar masyarakat lokal Kabupaten Bekasi bisa bekerja, yang notabene-nya perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi adalah perusahaan yang terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah 7.800 sekian. Jadi dari roadshow saya ke tiap-tiap perusahaan ada sekitar 60
perusahaan kita kemarin telah yang laporan ke kita ada 2.519. Sekarang dalam proses namanya verifikasi yang mungkin yang KTP-nya bukan Bekasi atau yang domisili yang Kalimantan. Mungkin itu utamakan adalah yang memang ber-KTP Bekasi. Jadi Pak Bupati menugaskan saya untuk untuk mengurangi angka jumlah pengangguran, karena Kabupaten Bekasi angka pengangguran lumayan tinggi, 8,81%, nasional 4%, provinsi 6%. Jadi kita anggap ini kita masih tinggi. Pak Bupati menginstruksikan kepada saya tidak ada program 100 hari kerja. Jangan berhenti sampai di sini. Jalan saat ini kita akan jalan lagi, tetap roadshow ke tiap-tiap perusahaan. Insya Allah dalam 5 tahun ke depan jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi akan berkurang. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub dan juga Pak Bupati. Tapi satu pertanyaan lagi, saya penasaran sama Pak Bupati, boleh ya Pak ya? Pak, Bapak kan viral nih Pak di beberapa platform media sosial, di Instagram, di TikTok gitu ya. Dan juga ketika Bapak berkunjung ke tengah masyarakat, ini yang paling menarik bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, perangkat desa yang minta foto, tapi ada anak-anak kecil juga yang suka ikut minta foto, ikut jalan bareng sama Bapak. Tapi apakah sedikit mendengar Pak, biasanya rekan-rekan adik-adik kita yang kecil-kecil ketika berbincang sama Bapak, apa sih Pak laporan yang disampaikan kepada Pak Bupati? Anak-anak zaman sekarang tuh sudah mulai terlihat cerdas begitu ya, sudah mengenal siapa pemimpinnya, siapa bupatinya, ketika hadir datang langsung ikut Pak Bupati minta foto. Saya lihat di video ada sedikit bercanda, mungkin kita ingin spill dikit, kira-kira teman-teman adik-adik kita itu punya harapan apa dengan Pak Bupati? Silakan Pak. Terima kasih moderator. Kalau sekarang ini kan zaman media, TikTok semua hampir ya, anak di bawah umur 12 tahun sampai 7 tahun itu ke atas itu udah punya. Artinya sekarang juga Jawa Barat khususnya sedang viral Pak Gubernurnya. Ini dimulai dari Pak Gubernur yang memang punya julukan Raja Konten. Tapi definisi Raja Konten ini definisi yang baik. Jadi apapun itu aktivitas beliau turun kepada masyarakat, ini perlu transparantif, perlu penyampaian kepada masyarakat. Tentu kita juga sebagai para kepala daerah di 27 kabupaten kota ini mengikuti cara beliau untuk pendekatan kepada masyarakat, memiliki program dan kepada masyarakat kita sapa. Jadi logikanya seperti ini. Kalau seorang pemimpin yang dihasilkan oleh demokrasi, artinya di situ ada suara masyarakat. Dan setelah jadi, tentu kita juga harus dekat dengan masyarakat. Karena yang kita perjuangkan ini adalah hak-hak masyarakat Kabupaten Bekasi. Tadi kembali kepada banyak anak kecil ketika saya turun ke lapangan yang ikut, terus minta foto dan ngobrol-ngobrol. Saya itu terbiasa bercanda dengan anak kecil karena keponakan saya juga banyak. Artinya di mana ada anak kecil, Bapak, Pak Bupati, ya kita itu hal biasa kita sapa, terus mereka minta foto. Mungkin bahasa sekarang FYP, karena sering melihat saya di TikTok, beliau minta foto untuk diposting di akunnya, seperti itu. Dan juga kita itu ke masyarakat punya beban moral. Kita setiap sosialisasi pada waktu tema kita sosialisasi ini, kita banyak membuat janji. Setidaknya kita sebagai insan yang biasa, sekarang kita berikan tanggung jawab sebagai bupati di Kabupaten Bekasi. Ketika kita turun, kita manfaatkan untuk menyapa masyarakat. Masyarakat itu minimal kita sapa, terus mereka sapa balik, cerita persoalan sarana prasarana, masalah pribadi, masalah pembangunan kesehatan dan pendidikan, itu kita dengarkan. Itu yang disebut belanja persoalan. Ketika kita sudah endingnya tahu,
solusinya bagaimana. Mungkin hal yang mudah untuk saya lakukan itu saya telepon. Misalkan kemarin ada beberapa persoalan sarana prasarana, jembatannya rusak, terus airnya tidak mengalir. Saya telepon untuk dinas terkait. Dinas terkait besoknya langsung turun. Masyarakat di sini merasa puas terlayani gitu. Jadi kembali lagi kepada kita, mungkin memang sekarang itu zaman digital yang modern, bahwa di Kabupaten Bekasi ini saya yakin menjadi percontohan di 27 kabupaten kota lain. Kalau bupati, wali kota, kepala daerah itu semua viral, pasti punya sosmed, pasti punya tim medianya. Tapi yang menjadi program di Kabupaten Bekasi seperti penertiban bangunan liar, penertiban pasar SPJ, terus normalisasi, sinkronisasi lingkungan, karena kita mengawal asta cita Pak Presiden, Pak Haji Prabowo Subianto, itu menjadi dihitungnya tidak mudah dan 1001 dari kabupaten daerah manapun. Jadi insya Allah saya harapannya, saya berkomitmen ke depan apa yang kita sedang mulai, sinkronisasi lingkungan, pembangunan sarana prasarana, kita ini akan bergerak setiap hari. Jadi Bupati walaupun ada pulangnya ke rumah, ada istirahatnya, insya Allah pemikiran dan hati dan rasanya ini selalu ada di rakyat. Pak Bupati, tadi pada saat sebelum masuk ke Geraha Pariwisata, Pak Bupati sempat melihat beberapa tampilan komunitas kesenian begitu ya, yang ada di Geraha Pariwisata. Mungkin Pak Bupati punya kesan dengan kelompok-kelompok, ada yang tadi seni rupa, lalu juga ada seni musik, yang tadi sebelum Pak Bupati masuk ke sini berkunjung, dan mungkin ada sebagian hadir di sini. Bagaimana Pak tanggapannya? Dan tentu mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan Wagub sudah diberikan ruang, karena biasanya mau perform lukisan di mana, ternyata sudah ada tempatnya. Dan hari ini Pak Bupati dan Pak Wagub sempat keliling menyaksikan mereka berkreasi. Bagaimana tanggapan Pak Bupati? Tadi sebelum ke sini kita juga hadir ke Dinas Pariwisata dan alhamdulillah tadi ada beberapa pertunjukan, kita pertunjukan tari, podcast, juga produksi film dan bahan-bahan kain, batik, logo-logo Kabupaten Bekasi. Saya berapresiasi. Tentu ke depan program dan kebijakan apapun di Kabupaten Bekasi ini persoalannya anggaran. Tadi juga Kepala Dinas Pariwisata bicara, kalau bahasa Bekasinya ngalor ngidul, wujudnya minta penambahan alokasi anggaran. Karena anggaran yang udah ada itu juga diefisiensi. Kita efisiensi pun untuk menutup hal-hal yang lebih penting lagi agar Kabupaten Bekasi ke depan stabil. Tapi insya Allah nanti ke depan seperti budaya, seni adanya di Dinas-Dinas Pariwisata, kita sebagai pemerintah Kabupaten Bekasi akan fokus dan mendukung. Tentu anggarannya ditambah, terus up ke medianya, kita sebagai bupati, para pejabat, pemangku kepentingan juga lebih di up lagi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para seniwan, seniwati juga di Kabupaten Bekasi, para pengrajin. Tetap semangat, Kabupaten Bekasi ini perlu juga orang-orang kreatif yang punya cita-cita untuk mengembangkan produksi-produksi yang akan indah dan menjadi percontoh di kabupaten kota lain di Jawa Barat. Terima kasih Pak Bupati. Saya sedikit beralih ke Pak Wakil Bupati. Kalau tadi tanggapannya Pak Bupati, sekarang tanggapannya Pak Wakil setelah tadi melihat berbagai macam pertunjukan di Dinas Pariwisata. Dan tentu kita kenal Pak Wagub juga sangat dekat dengan kelompok olahraga begitu ya Pak. Bagaimana mengoptimalisasi para kaum muda untuk bisa tetap sehat dengan berolahraga, dan juga melihat kelompok-kelompok para seniman yang tadi sudah disaksikan secara langsung oleh Pak Bupati dan Pak Wagub. Iya, investasi hidup adalah kesehatan. Kalau nggak sehat ya nggak bisa. Jadi saya juga sebagai ketua Kormi, ya, Kormi, jadi pas bicara dengan Dinas Pariwisata di sini Pak, ada celah, ada tempat untuk
ekonomi silahkan bisa memakai karena saya anggap olahraga ini ya baik kita untuk rekreasi, baik kita itu mengejar prestasi merupakan satu investasi dalam hidup. Luar biasa, salah satu investasi ternyata yang dilakukan pergerakannya oleh Kabupaten dan Wakil Bupati saat ini.